Bab 973. Bintang-bintang bersinar. Kemarilah, bertaruh lebih banyak untuk menang lebih banyak, bertaruh lebih sedikit untuk menang lebih sedikit. Di pagi hari, sebelum langit cerah, markas besar Tianzong yang damai dihancurkan oleh serangkaian sorakan. Dilihat dari kejauhan, itu adalah meja batu besar setinggi 20 kaki. Di belakang meja batu berdiri seorang pria gemuk. Oh tidak, itu seperti bola, dan dia berteriak dengan suaranya yang kokoh saat ini. Melihat meja batu, ada nama orang yang terukir di atasnya. Rani Xi, Winston Hu, Fernando Zhao, Qiano Gong dan yang lainnya ada di atasnya. Aduh, aku pergi. Melihat pemandangan ini, para tetua istana surgawi menggosok alis mereka. Hari ini adalah pertandingan 3 sekte yang sakral. Betapa tidak tahu malunya kamu membuat meja judi di sini. Jika bukan karena kamu saudara dari Master Suci, aku pasti sudah menendangmu dengan keras. Namun, ada juga orang yang justru lari ke Brady dengan tas penyimpanan untuk bertaruh, dan hasil jepretannya tidak biasa. Di langit yang cerah, sosok-sosok turun dari semua puncak. Semuanya adalah tetua dari keluarga besar di 9 balai, sekte 3, 81 gerbang dan istana surgawi, dan para murid yang mereka pimpin. Sekarang setelah masalah yang dibuat Brady, suasananya menjadi lebih meriah. Alhasil, siapapun yang datang untuk menonton pertandingan 3 sekte pada dasarnya akan mencari Brady terlebih dahulu untuk bertaruh. Andreas Yang, Master Daoxuan, dan Fancy Chu dari sekte Heng Yue lewat, dan mereka melihat Brady dari kejauhan, dan sudut mulut mereka berkedut, seolah-olah mereka tidak tahu pria itu. Ada juga orang-orang dari keluarga Xiong, semuanya menggosok alis saat berjalan melewatinya. Terutama Brady, ketika dia melihat putranya yang berharga, dia merasa seperti disambar petir. Ada kesempatan untuk menghasilkan uang, mengapa aku harus melewati kesempatan ini? Brady menggelengkan kepalanya, mengabaikan pandangan mata aneh itu. Paman Guru Brady, jika aku tidak mendapatkan tempat pertama, kamu akan kalah banyak. Rani Xi datang dan melirik taruhannya, dialah yang paling banyak bertaruh padanya. Setidaknya ada puluhan dari jutaan batu spiritual. Jangan membuat masalah, kamu adalah murid Harley Ye, kamu harus menjadi yang pertama. Kalau begitu, jika kamu sudah mendapatkan uang, harus dibagi 2 bersamaku. Itu pasti. Brady menyeringai, dan lemak di wajahnya bergetar. Aku akan bertarung dengan baik. Rani Xi menyeringai, berbalik dan lari. Guru, semua orang bilang kamu tidak tahu malu. Segera setelah Rani Xi pergi, Qiano Gong menghampirinya, mengorek telinganya dan dengan sadar memasukkan tas penyimpanan ke dalam selangkangan. Keluar. Aduh. Samuel Gu dan yang lainnya, yang baru saja kembali, melihat sisi Brady dari kejauhan, dan sekelompok orang tua berjalan juga melihat Brady dengan sadar memasukkan tas penyimpanan ke dalam selangkangan. Adapun Harley Ye dan leluhur sekte langit, mereka semua terbatuk-batuk dan berbalik ke arena. Ini adalah dunia luar angkasa yang sangat besar, yang secara khusus dibuat oleh Samuel Gu, Master Wuya dengan formasi batas wilayah. Memang, seperti yang dikatakan Samuel Gu, tidak masalah untuk mengakomodasinya. 30.000 sampai 50.000 orang. Tentu saja, meski begitu, ada terlalu banyak orang yang menonton pertempuran. Mengenai hal ini, Samuel Gu dan yang lainnya memikirkannya dengan baik. Mereka menyusun pola formasi dan mendirikan tirai air ajaib. Dapat melihat gambaran besarnya di sini. Master Suci. Dengan kedatangan Harley Ye, penonton berdiri satu demi satu, termasuk Fancy Chu, Andreas Yang dan yang lainnya. Duduk, duduk, duduk. Harley Ye tersenyum dan duduk di tempat Master Suci,
dengan instruktur Sekte 3 dan Tetua Agung Leluhur Sekte Langit di kiri dan kanannya. Harus dikatakan bahwa kompetisi ini jauh lebih besar daripada pertandingan 3 sekte tahun lalu. Belum lagi, ada ribuan keluarga yang berpartisipasi, semuanya berasal dari Istana Surgawi Nanchu, dan setiap keluarga memiliki murid generasi Xuanzi yang berbakat yang berpartisipasi dalam perang. Dapat dikatakan mereka adalah bintang-bintang bersinar. Dalam adegan ini, para kultivator yang lebih tua seperti Andreas Yang dan yang lainnya semuanya menghela nafas. Melihat generasi muda di masa jayanya, mereka tiba-tiba merasakan perubahan tahun dan perubahan zaman. Mereka semua adalah orang berbakat. Melihat ke bawah, Harley menarik napas dalam-dalam, dan dengan penglihatannya, dia dapat melihat bahwa di antara murid-murid generasi Xuanzi, ada banyak garis keturunan yang tidak sederhana. Mereka adalah pilar-pilar istana surgawi masa depan. Leluhur Sekte Langit tersenyum lembut. Lihat, itu adalah cucuku. Siden Niu berbicara sambil memegang kendi, dan cukup bangga. Cucumu sangat tangguh. Kabar baru saja datang bahwa Beicu juga memiliki benda asing semacam itu, seperti si jubah hitam di Nanchu. Sementara semua orang berbicara, Cantika Xuandi Hong datang dan duduk di samping Harley menggunakan transmisi suara jiwa. Beicu juga. Harley mengerutkan kening. Ini sedikit lebih lambat dari si jubah hitam itu. Cantika Xuandi Hong berkata lagi. Setelah keluar dari telur, dia menghilang, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Sebenarnya benda apa ini? Harley mengerutkan kening, kekuatan tempurnya bahu-membahu dengan naga kuno mistik. Ini menunjukkan kengerian orang itu, kekuatan tempur Beicu tidak akan terlalu lemah. Menurutmu siapa yang bisa menjadi murid pewaris pertama Istana Surgawi? Saat Harley mengerutkan kening, ada lautan diskusi di bawahnya. Itu pasti Rani Si. Dia adalah murid Master Suci. Sulit dikatakan. Winston Hu juga tidak mudah. Gurunya adalah Nancy Ji. Kalau tidak mengapa aku datang jauh-jauh untuk menyaksikan pertempuran ini. Seorang kultivator tua tertawa. Dulu, pertempuran antara Master Suci dan Nancy Ji sangat menggemparkan, dan murid-murid mereka pasti akan jauh lebih menakjubkan. Harap tenang. Dalam diskusi, suara keras bergema di dunia luar angkasa, menyebabkan gelombang diskusi dimusnahkan. Para murid dipersilahkan naik ke panggung untuk mengambil undian. Yang memimpin pertandingan 3 sekte, Tetua Agung Master Daoxuan dari Sekte Hangyue Sekte tahun ini jauh lebih lembut dibandingkan dengan Chandra Wu dari Sekte Zeng yang tahun lalu. Suara mendesing. Begitu suara Master Daoxuan jatuh, seperti ada aliran cahaya mengalir ke atas panggung, dan setelah dilihat lebih dekat, itu adalah Little Elf. Orang itu hanya seukuran telapak tangan. Dia gemuk dan berkulit putih. Murid-murid perempuan menatapnya dengan mata cerah, dan banyak orang ingin melangkah maju dan menyodok perut kecilnya yang berdaging. Untuk itu, tidak ada yang berani memandang rendah orang-orang Istana Surgawi, asal mereka tidak biasa, mereka dapat disebut darah paling murni dari Istana Surgawi. Siapapun yang mengetahuinya tahu bahwa kekuatan tempur orang itu adalah terak, tetapi kecepatannya tidak biasa. Untuk ini, orang tua seperti Mayu dan Siden Niu memiliki perasaan yang dalam. Setelah Little Elf di atas panggung, dia mengeluarkan batu spiritual dari tangannya, dan dia memakannya dengan sangat senang. Benar-benar aneh. Ekspresi Master Daoxuan bingung. Aku tidak akan memberimu. Melihat ekspresi aneh Master Daoxuan, Little Elf tidak lupa untuk membalikkan punggungnya, karena takut batu spiritual di tangannya akan dirampok oleh Master Daoxuan. Setelah Little Elf, ada seorang murid dengan mulut runcing dan pipi monyet. Dengan mata kecil itu, dia bisa melihat semuanya. Melihat orang ini, banyak orang yang hadir mengelus jenggot dan menatapnya,
karena itu adalah Robert, murid Dewa Pencuri. Melihat Robert naik ke atas panggung, Master Daoxuan terbatuk-batuk dan tanpa sadar memindahkan tas penyimpanannya ke tanah. Tetapi Robert tidak ingin mencuri apapun darinya. Dia menggosok dagunya saat ini, dan terus mengelilingi Little Elf, melihat Little Elf dari atas ke bawah saat dia berbalik. Apa-apaan kamu? Ya, kamu adalah masalahnya, dan seluruh keluargamu adalah masalahnya. Amarah Little Elf tidak kecil. Pita meluncur ke selangkangan celana Robert, dan sepasang kepalan tangan merah muda dengan keras menghantam pencuri itu. Wow! Robert itu mengerang, dan segera menutupi selangkangannya dengan tangannya. Tidak hanya dia menutupinya, tetapi banyak orang yang hadir menutupinya. Melihat air mata, mereka merasa bahwa bagian tertentu dari tubuh mereka sangat menyakitkan. Aku tidak akan bertarung. Melihat ekspresi kusut dari Robert, seorang murid yang baru saja menginjak panggung berbalik dan berjalan kembali. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Joey Li, guru nasional negara kuno Tianxiang. Sudah di atas, kenapa tidak mencoba? Segera, Joey Li ditarik kembali ke atas panggung pertandingan oleh 3 orang, dan ketiga itu adalah murid dari Brady, Yunandi Xie, dan Pandi Huo. Beraninya mencuri barang-barang kami. Setelah 3 orang itu muncul, mereka mengepung Robert dan meluncurkan tendangan. Semua penonton yang menyaksikan pertempuran tanpa sadar menggosok alis mereka. Berisik, berisik, berisik. Ada orang lain datang ke panggung lagi. Itu adalah gadis dengan kapak besar. Ya, itu adalah seorang gadis muda dengan kapak besar. Meskipun dia masih remaja, dia tidak biasa. Sudut mulut Qiano Gong dan Raja Biao berkedut. Cucu perempuanku, Bella Niu. Si Den Niu menyeringai saat melihat gadis itu naik ke atas panggung. Nama ini sangat mendominasi. Harley Ye yang sedang berkonsentrasi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang bermakna. Ledakan. Segera setelah Harley Ye selesai berbicara, terdengar raungan keras dari panggung pertandingan di bawah. Bukan seseorang yang berkelahi, tetapi suara langkah kaki orang yang mendarat di panggung pertandingan dengan ledakan. Itu adalah Winston Hu dalam baju besi, dengan rambut hitam seperti air terjun, penampilan heroik, dan tubuh yang sangat tinggi dan lurus, seperti seorang jenderal, dengan sepasang mata berapi-api yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan, yang sangat menakutkan. Sekarang, panggung menjadi sunyi. Qiano Gong dan yang lainnya tercengang. Adapun penonton dari segala penjuru juga sangat takjub. Winston Hu memiliki fisik yang kuat, dan garis keturunan keras suci petarung bahkan lebih mendominasi, yang membuat semua orang tersipu. Dibandingkan dengan dia, Rani Si jauh lebih eksentrik, seperti peri kecil, mendarat di panggung pertandingan, dan kemudian dia tidak lupa menyapa Winston Hu dengan tersenyum. Setelah dia, adalah Kevin Zhao putra Fernando Zhao. Dia jauh lebih kecil dari Bella Niu. Dia seperti sarjana kecil yang pernah ditangkap oleh Istana Haus Darah, dan kemudian diselamatkan oleh Harley Ye. Dia mempunyai garis keturunan yang aneh. Selanjutnya, tokoh-tokoh dari segala arah datang ke panggung, semuanya ada. Beberapa murid muda. Namun, ada juga beberapa orang asing di antara mereka, seperti lelaki tua yang gemetaran. Harley Ye tercengang ketika melihatnya. Namanya Felix Yu, umurnya baru 16 tahun. Jelvin Zong tertawa, karena serangan balik teknik silat yang dia latih, dia menjadi tua sebelum umurnya. Dari segi senioritas, dia adalah generasi Xuanzi, dan dalam hal kultivasi, wajar saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Rani Si dan yang lainnya. Oh begitu. Bersambung. Bab 974, melangkahi anak tangga batu. Di bawah perhatian semua orang,
para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar itu semua melangkah ke panggung pertandingan. Ada sebanyak 3.000 orang. Ini adalah zaman bintang-bintang yang mempesona. Masing-masing adalah murid dari Sekte 3, 9 Balai, 80 Gapura, dan pejuang kebanggaan keluarga besar. Sekarang mereka berkumpul di sini untuk memulai zaman baru. Lebih dari 3.000 murid, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Master Wuya berkata dengan batuk kering. Jangan khawatir, ini sangat cepat. Samuel Gu tersenyum santai sambil memegang kendi. Sepertinya kompetisi 3 sekte kali ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Harley Ye pun tersenyum. Seperti yang kamu katakan, pertandingan akan dimulai. Master Daoxuan di atas panggung membuka mulutnya, dan dengan lambaian lengan bajunya yang besar, pelangi panjang terbang menjauh. Bersenandung. Tiba-tiba, langit ilusi bergetar, dan satu demi satu batu giok muncul, bertumpuk menjadi anak tangga batu, mengarah ke langit ilusi. Jika diperhatikan lebih dekat, ada 999 ujung anak tangga, itu adalah prasasti batu. Tangga batu benar-benar seperti jalan ke langit, setiap langkah diukir dengan garis, dan setiap langkah bersinar dengan kecemerlangan, membuat 999 anak tangga batu tampak seperti ilusi, seolah-olah sampai akhir, itu adalah negeri dongeng yang nyata. Pada saat ini, para penonton dari seluruh dunia, terutama para kultivator senior, telah mengungkapkan cahaya makna yang dalam, diam-diam mengatakan bahwa pertandingan Sekte 3 besar saat ini memang agak berbeda dari masa lalu. Tangga batu adalah jalan menuju langit, dan ini adalah ujian bagi murid generasi Xuanzi. Hanya mereka yang benar-benar dapat mencapai akhir yang akan memiliki kualifikasi untuk dicantumkan dalam 9 warisan sejati Istana Surgawi Nanchu. Orang tua, apa artinya ini? Qiano Gong berkata, menatap Master Daoxuan dengan takjub. Ini adalah ujiannya. Master Daoxuan mengelus janggutnya, hanya jika kamu dapat mencapai sampai akhir, kamu akan memenuhi syarat. Lalu untuk apa kami mengambil undian? Kayu kecil di tangan kalian diukir dengan segel jiwa, jelas Master Daoxuan, melangkah ke ujung anak tangga batu dan tata di atas prasasti batu. Bocah, itu tidak mudah. Seberapa sulit? Raja Biao menginjak anak tangga batu dalam satu langkah, dan melintasi puluhan lantai dalam 3 atau 2 langkah. Namun, ketika dia mencapai lantai 90, tekanan tiba-tiba meningkat, dan bahkan langkahnya menjadi jauh lebih berat. Langkah-langkah batu yang dia injak terbentur, dan wajah pria itu memerah. Dia benar-benar memahami keanehan langkah-langkah batu. Seperti yang kamu lihat, ada batasan pada tangga batu. Master Daoxuan melirik Raja Biao, lalu Rani Si dan Winston Hu. Setiap kali menginjak tangga batu, tekanannya akan meningkat 1 poin. Oh, ini artinya, kalau begitu, ujiannya dimulai sekarang. Master Daoxuan melambaikan telapak tangannya, pergilah, anak-anak. Setelah kata-kata itu jatuh, lebih dari 3.000 murid dari generasi Xuanzi mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat kaki mereka ke atas tangga batu. Seperti Raja Biao, mereka baru saja menginjak anak tangga batu, dan pada dasarnya mereka tidak memiliki tekanan, tetapi seperti yang dikatakan Master Daoxuan, tekanan akan meningkat 1 poin sebelum mereka naik ke tingkat tangga batu berikutnya, secara bertahap akan menjadi jauh lebih berat. Wow! Di lantai 90, Raja Biao kelelahan dan kehabisan napas, jadi dia hanya duduk di sana, berkeringat deras, langkah-langkah batu seperti penindasan yang membabi buta. Apakah itu kekuatan spiritual atau energi vitalitas? Mereka semua tampak mengenakan kunci besar. Di belakangnya, banyak murid telah datang, dan melihat Raja Biao terengah-engah, belum terlambat untuk menepuk pundaknya. Suara berisik. Raja Biao tidak setuju, menarik napas dalam-dalam, dan berdiri lagi.
Lantai 100 dari tangga batu adalah sebuah helikopter, dan dari 3.500 murid berkurang 100 orang. Di lantai 200 tangga batu, ada sebanyak 200 murid berhenti. Lantai 300 dari tangga batu masih menjadi rintangan, ada lebih dari 300 murid tidak punya pilihan selain mundur. Lantai 400 dari tangga batu masih berupa kaner, dan lebih dari 500 murid mundur dengan sedih. Di lantai 500 tangga batu, sulit bagi 800 murid lain untuk mengambil langkah lain. Di lantai 600 tangga batu, hampir 1.000 murid melihat ke langit dan menghela nafas, berbalik dan pergi. Di lantai 700 tangga batu, lebih dari 300 murid tersingkir. Di lantai 800 tangga batu, lebih dari 100 murid menggelengkan kepala tanpa daya. Di lantai 900 tangga batu, hanya ada lebih dari 200 murid yang tersisa, dan lebih dari 90% dari mereka duduk di tangga batu, terengah-engah, wajah mereka memerah, dan mereka merasa seperti sedang membawa gunung besar di punggung mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat semua orang sedang istirahat, suara dentuman terus terdengar, pelan dan berirama, mungkin karena badan terlalu berat atau tekanannya terlalu berat, yang membuat langkah menjadi berat, dan suara pendaratan disertai dengan suara dentuman. Itu adalah Winston Hu dan Ranisi, keduanya berbaris berdampingan, selangkah demi selangkah, mereka melintasi lantai 900 dan langsung menuju akhir. Sialan, keduanya akan mencapai akhir. Raja Biao menyeringai. Kita tidak bisa diam, mereka berdua sepertinya baik-baik saja. Qiano Gong dan Yuta Sao juga mendecakkan lidah mereka. Jadi, ini celahnya. Robert menghela nafas, tidak heran karena guru mereka kuat. Aku sudah kenyang, aku akan mengejar mereka nanti. Satu-satunya yang tak berperasaan adalah Little Elf, yang sedang memegang tumpukan batu spiritual, makan dengan sangat berirama, dan perut kecilnya semakin menggembung. Anak ini juga akan memulai. Semua orang memandang Little Elf dari atas ke bawah, dengan ekspresi aneh yang tidak biasa. Tapi dibandingkan dengan mereka, itu masih sedikit lebih buruk. Bella Niu dan Fernando Zhao berkata berturut-turut, menarik perhatian semua orang ke Winston Hu dan Ranisi lagi. Sosok keduanya tinggi dan lurus, mengobrol dan tertawa, tanpa tekanan sedikit pun. Punggung mereka sangat mempesona, satu cahaya keemasan, satu lagi ungu halo mekar, seperti kaisar dan ratu. Dalam adegan ini, para penonton di bawah menghela nafas dan kagum untuk sementara waktu. Kedua sosok tubuh inkarnasi itulah yang akan memimpin sebuah era. Mereka sangat luar biasa. Pada generasi muda dengan bintang-bintang terang, mereka seperti dua bintang yang paling mempesona, dan tidak ada yang bisa menaungi mereka. Kak Winston Hu, Ranisi selalu ingin bertarung denganmu secara jujur. Di tangga batu, Ranisi menoleh untuk melihat Winston Hu, tersenyum sangat cerah. Aku juga. Winston Hu menunjukkan dua baris gigi seputih salju. Hari ini, dia masih seperti Winston Hu di masa lalu, sederhana dan jujur di depan Ranisi, tetapi perubahan hidup membuat dia dewasa. Keduanya saling tertawa dan menginjakkan kaki di tangga batu bersama, mengobrol dan tertawa di sepanjang jalan, meninggalkan dua sosok tinggi dan lurus dan Qianli di belakang mereka. Percayalah pada muridmu. Di bawah, Cantika Suandi Hong tersenyum ke arah Harley Ye. Aku percaya pada mereka. Harley Ye tersenyum dengan ekspresi lega di matanya. Anak muda bernama Felix Yu, dia memiliki ketekunan yang cukup. Tuan Suge menghela nafas di samping. Dia sedikit lebih lambat, tetapi kepercayaannya masih cukup kuat. Samuel Gu mengelus janggutnya dan tersenyum. Menua sebelum menjadi tua, dirinya memiliki keunikan.
bisik Harley Ye, diam-diam menatap Felix Yu yang masih berdiri di lantai 300. Dia terlihat seperti seorang lelaki tua pada umumnya. Namun, keyakinan dan pendiriannya sangat teguh, dan dia adalah yang paling lambat di antara banyak murid. Dia berhenti dan berjalan, ketika semua orang berpikir dia tidak bisa bertahan, dia akan selalu berdiri dengan gemetar dan melanjutkan perjalanannya. Apa? Ada suara omelan keras seperti serigala melolong, dan pria bernama Brady melompat dan memarahi langsung di tangga batu, karena Keanu Gong dan yang lainnya duduk di tangga batu mengobrol. Naik, cepat merangkak ke atas, tidak tahu malu. Yunani Xie juga berteriak keras, seperti tikus. Jika tidak bisa memanjat sampai akhir, saat kembali aku akan menendangmu sampai mati. Suara Pandi Huo tidak tertutup, tetapi ludahnya terbang ke seluruh langit. Oke, dunia luar angkasa yang awalnya sudah meriah menjadi lebih meriah lagi setelah dimarahi oleh ketiga orang ini. Patut disebutkan apakah itu instruktur sekte Hang Yue, Karaf Li, Andreas Yang, Fancy Chu, atau Harley Situ. Mereka adalah murid pewaris, dan mereka semua dengan sadar mengalihkan pandangan ke kejauhan. Raja Biao, Keanu Gong dan Yuta Sao bangun setelah dimarahi oleh ketiga orang ini. Buka. Mereka bertiga meraung mendominasi, dan mengambil langkah satu demi satu, dan ketiga poni itu tidak dalam urutan tertentu. Bodoh. Little Elf, yang sudah kenyang, melirik ketiga orang itu, dan melompat ke atas tangga. Terbang adalah suatu keharusan, ekspresinya sangat aneh. Belang Yu, Fernando Zhao, Robert, dan Joey Lee juga bergerak, melangkah dengan keras dan memanjat lebih dari 10 lapis dalam satu tarikan napas. Pada saat ini, Ranisi dan Winston Hu telah menginjak panggung batu di ujung tangga batu. Keduanya mengeluarkan kayu kecil dan memasangnya di atas prasasti batu, yang berarti bahwa keduanya lulus ujian terlebih dahulu. Akhirnya, waktunya istirahat. Ranisi tersenyum dan berjalan ke tepi tangga batu, seperti gadis kecil yang tidak mengenal dunia, dan melambai ke bawah. Guru, istri guru Fancy Chu, Lancy, Nancy Ji, Melanie, Yona, Anira Suan, Shirley Luo, Desi, Ranisi berhasil melakukannya. Begitu kata-kata ini keluar, Harley Ye, yang telah mengangkat kepalanya beberapa saat yang lalu, menundukkan kepalanya langsung detik ini, menggosok alisnya tanpa sadar. Melihat Nancy Ji di samping, rona merah langsung muncul di pipinya. Tidak hanya dia, Fancy Chu dan Lancy dari pihak sekte Hang Yue, Melanie Sangguan dan Yona Sangguan dari pihak keluarga Sangguan, Anira Suan dari kota Danceng, Shirley Luo, Desi dari lembah ribuan bunga, pipi mereka semua langsung merona, terperangah dengan kata-kata Ranisi yaitu istri guru. Wow! Tuan Suge berteriak dan menatap Harley Ye dengan wajah terpaku. Bukan hanya dia, mata semua penonton bergerak dari tangga batu ke Harley Ye tanpa kecuali saat Ranisi meneriakkan begitu banyak istri guru dalam satu napas, dan dia langsung bergerak terbakar. Harley Ye menatap tidak wajar, dan saat dia menundukkan kepalanya, sudut mulutnya berkedut tidak kurang dari 10 kali. Muridku yang tersayang membuat masalah lagi, sialan. Kemarilah, semua uangnya sudah disiapkan sebelumnya. Samuel Gu menggertak, membuat pemandangan menjadi lebih meriah. Mari kita sepakat dulu, jika ingin menikah harus sekaligus, jangan satu persatu. Master Wuya berkata, memetik telinganya, kami semua miskin, jika kamu menikah dengan terpisah, siapa yang mampu memberikan begitu banyak uang? Pokoknya, kami hanya memiliki sebagian dari uang itu, jangan menipu kami, tidak ada yang lebih. Terima ini. Si Den Miu menyorongkan tas penyimpanan ke dalam pelukan Harley Ye dengan ekspresi penuh makna di dalamnya. Bersambung.